Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik dan sehat selalu. Senang sekali bisa hadir kembali di Everlife Channel Diamond Natural Wellness. Oke? Nah, seperti yang kita tahu, topik pada malam ini adalah LDR yang positif. LDR adalah long distance relationship. Jadi hubungan jarak jauh karena kondisi seperti sekarang ini. Nah, malam ini, oh ya, saya belum memperkenalkan nama saya. Nama saya Winata. Saya dari kota Surabaya. Nah, malam ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani seorang teman, juga sahabat, juga sebagai saudara bagi saya. Kita sapa ya. Jadi saya tidak sendirian, saya ditemani hari ini. Oke? Saya akan memanggil Ko Jimmy dari Makassar. Ko Jimmy. Halo. Ko Jimmy. Ya. Halo. Halo Ko, apa kabar Ko? Ya. Gimana kabarnya? Saya Jimmy dari Makassar. Ya. Apa kabar Koko? Baik. Kita dari apa? Muka kami. Muka kami. Teret. A group of fun people eager to learn. Ngerti apa itu? Artinya kita adalah kumpulan orang-orang yang selalu gembira, enjoy, dan selalu mau belajar, dan yang pasti kita selalu berbagi. Nah, seperti yang kita tadi ngomong, kita dari kelompok yang suka berbagi. Pada kesempatan malam ini, Ko, kita akan berbagi buku ini, Value Your Life. Koko juga ada kan bukunya? Yang ini kan? Nah, jadi ini adalah Value Your Life, lepaskan beban tak kasat mata, dan optimalkan pencapaian. Nanti kita akan bagikan secara gratis pada satu pemirsa yang beruntung. Nanti caranya gimana? Ikuti acara ini sampai akhir. Nanti akan kita kasih tahu caranya. Betul ya, Kok? Kok sudah baca buku ini, Kok? Sudah, bagus. Ya betul-betul membuat kita menilaikan diri hidup kita, value our life. Ya. Dan bagi teman-teman yang mau komen, yang mau tanya-tanya, silakan boleh live langsung komen. Nanti akan kita sebisa mungkin kita menjawab ya. Jadi di Diamond Natural Wellness atau nanti bisa di Ko Jimmy juga semua kita. Oke? Ko Jimmy, gimana? Kita juga selain ini kita bukan cuma kita berdua, karena saya masih ada lagi satu orang lagi ya, sahabat saya juga ya, sama-sama tinggalnya di Makassar. Dia seorang employee di perusahaan swasta besar di Makassar. Ya, untuk mempersingkat waktu aja, kita panggil aja orangnya kocak. Wah, luar biasa dan energik sekali. Mari kita panggil sama-sama ya dengan Bro Andri. 1, 2, 3. Yeay. Halo Ko Jimmy. Halo. Halo Bro Andri, apa kabar? Gimana kabar ini Ko Jimmy? Baik sekali. Kita sama-sama di Makassar kok ya. Kita sama di Makassar tapi tidak pernah ketemu. Ya, itu makanya topiknya ini diangkat namanya LDR. Ya. Winata, gimana kabar, Bro Winata? Baik, Bro Andri, apa kabar? Terakhir ketemu tahun lalu ya kita ya? Tahun lalu ya? Kita ketemu di... Pas makan mie titi, makan mie. Ya. Mie Anto, pecahannya Mie Anto. Apa itu ya? Mie Anto, pecahannya. Yes. Jadi promosi mie ini. Iklan. Promosi iklan berjalan. Iklan ini orang. Ya. Tolong dong sapa teman-teman yang lagi menyaksikan. Soalnya banyak ini, ada yang Jakarta, Surabaya, Makassar lagi menyaksikan. Sapa dong teman-teman. Oke, halo guys, bro, sis. Perkenalkan, nama saya Andri. Perkenalan ya? Iyalah. Oh ya, nama saya Andri di Makassar. Kerjanya employee dari 2000. Sebenarnya saya employee itu sejak tamat SMA. Sudah kerja. Jadi sudah kerja sejak tamat SMA. Ya, jadi asisten dulu kan, kuliah, terus ada tawaran jadi asisten, ya saya melamar jadi asisten, lumayan gajinya dulu itu waktu itu tahun 95 60.000. 95, wow. Iya, tahun 95. Ya? Nah,
Dia tamat SMA 95, kuliah langsung jadi asisten. Sekarang berarti kalau di total sudah lama juga ya. Tapi kalau dari perusahaan yang sekarang ini sudah 15 tahun. Dari 2004. 15 tahun. 2004 sampai 16 tahun. Lumayan ya. Lumayan. Lumayan itu panjang sekali. Lumayan. Loyalnya luar biasa. Sudah lama. Berarti Bu Andri ini Kalau- lahir di Makassar. Enggak. Lahir saya itu di Manado, tapi aktenya dibuatnya di Makassar. Karena kemarin kan berkas-berkasnya kemarin hilang habis kebakaran dulu kan rumah orang tua. Jadi berkasnya dibuatnya di Makassar daripada harus ke sana lagi, repot, jadi dibuatkan di sini. Jadi akte saya itu ada 2. Jadi akte yang kelahiran sana sama akte yang dipakai sekolah ya di sini, kelahiran Makassar. Seperti itu. Berarti dari kecil sampai dewasa di Makassar. Berarti saya yakin Bro Andri pasti pinter bahasa Jawa. Bahasa Jawa. No. Tapi istri saya lancar bahasa Jawa karena dia orang sana kan. Oke. Nah, Jadi begini, Bro Winata, itu Yes. saya lahir di sana, lahir di Manado, terus dibawa ke Jakarta, umur 4 tahun dibawa ke Makassar. Itu naik kapal Tampomas sebelum tenggelam. oh, Iya, Tampomas kan tenggelam 82. Tampomas 1 atau Tampomas 2? Yang tenggelam kan Tampomas 2. Tampomas 2. Oh, iya. Untung sudah sampai di Makassar. Kalau tidak ketemu ini. Iya, Iya. memang Tuhan punya rencana. Nah, Ah, Bu Andri, betul. seperti topik kita hari ini, kita Ya. akan bahas tentang LDR yang positif. Nah, melihat dari tampang-tampangnya, Bro Andri rasanya juga kena dampak juga LDR. Saya dengar-dengarnya sih begitu. Aduh. Boleh nggak sharing-sharing ke kita? Gimana Sebenarnya kabar ini istri dan materinya, anak-anak? sebenarnya ini materinya sulit ini. LDR, aduh. Jadi saya sharing sedikit ya. Jadi sejak menikah, saya itu menikahnya awal 2016. 2016. Awal 2016 sudah hampir 5 tahun lah ya. Oke. Ya. Nah, kan istri saya itu tugasnya di Papua, di Merauke. Oh, Nah, dia oke. itu PNS, ngajar, guru. Nah, saya kerjanya di sini. Jadi setiap kalau bukan saya ke sana, beliaunya yang ke sini. Oke. Jadi ganti-gantian. Ya lumayan lah penerbangan Makassar Papua itu kan aduh, tantangannya luar biasa. Betul. Bisa sampai 4 jam kalau Andri, transit. 4 jam. di mana ya? Ya. Ketemunya di mana kok? Satunya di Papua, satunya di Makassar. Kok ketemunya di mana dia? Nah, saya kan dulu orangnya suka keliling-keliling kok Jimmy. Kelilingnya apa maksudnya nih? Cari-cari, Maksudnya cari cewek. kerja tugas. Oh. Jadi setiap ini. Jadi makanya ya Tol. jadi ketemulah ini jodoh saya di Papua, di Merauke. Begitu. Cuma tapi tidak ada komitmen di awal kalau harus ikut sini ke sana ya terserah karena kan tidak mau saling membebani. Jadi tetap dia tugas di sana. Nah, singkat cerita waktu itu kan kami dikasih anugerah anak. Jadi ada anak. Jadi sudah mulai kepikiran ini mau bolak-balik. Nah, akhirnya istri memutuskan untuk pindah ke sini. Jadi pada saat di sini itu bulan 1 ya. Bulan 1 rencana mau ngurus surat pindah di provinsi. Nah, provinsinya itu kan kalau di Merauke kan provinsinya di Jayapura. Nah, jadi dia ke Jayapura urus. Nah, sambil tunggu panggilan balik dulu ke Merauke. Kalau balik ke Makassar kejauhan. Ya, lebih dekat Jadi Merauke dia ya. sambil menunggu ya. Nah, pas tiba-tiba ini ada COVID. Tidak bisa kemana-mana.
Jadi bayangkan Ko Jimmy dari bulan 1 ini sekarang sudah masuk bulan 7. Saya nggak tahu. Lebih kerennya 6 bulan ya. 6 6 bulan. bulan. Jadi Ya. inilah LDR paling lama yang saya alami. Begitu ceritanya. Ya, ya, Oh, ya. tapi Jadi penerbangan di sana ditutup. Jadi tidak Sampai bisa. sekarang? Iya, sekarang pun masih dibatasi. Mudah-mudahan ini ada jalan nanti pertengahan bulan 7 katanya istri saya itu ada sudah bisa ke sana. Nah, Oke. oh, terlihat ada secercah harapan. Ada Ya. senyum-senyum dikit sama Mas Bro Andri. mudah-mudahan, jadi berdoa aja. Nah, sekarang Ya, ini kita saya mau masih berdoa. tanya, Ko Jimmy Oh, kan baik-baik. juga LDR-an nih. Gimana ceritanya ini Ko Jimmy? Kalau sama Sama-sama. Bro Andri bilang Jomblo. gara-gara COVID. Memang ini semua juga gara-gara COVID. Saya juga. Enggak, Ya kalau kan? Ko Jimmy enggak gara-gara COVID ini. Gara-gara apa? Coba cerita dulu Ko Jimmy. Saya sih masalahnya ya biasa sama dengan Bro Andri ya, kita sering juga LDRan ya, istri saya di Surabaya, saya di Makassar ya kerja. Tapi terakhir sejak COVID ini bulan 3 mulai ini sudah mulai PSBB. Kalau misalnya mulai PSBB kita mulai kita pikir ya udahlah PSBB enggak ketemu, paling sebulan aja PSBB-nya. Ternyata kan sampai bulan ke sini gitu loh. Harusnya kalau secara teorinya kita sudah bisa berangkat ke sana, gitu loh. Bukan tidak bisa, cuma kan ada minta surat tugas lah, habis itu surat rapid testnya, apa segala, pulang pergi harus di rapid test. Betul, Ya, betul. Nah, itu kan kalau sama seandainya terjadi ada apa-apa, dalam arti bukan kita tidak minta kita yang sakit, cuma katanya kalau seandainya kita pas satu penerbangan dan penerbangannya itu ada di satu penerbangan ada orang yang terkena COVID 2 hari kemudian, kita akan dipanggil semua untuk dikarantina mandiri segala, gitu loh. Selama 14 hari ya. Kita mau ketemu kan, kalau dikarantina lagi untuk apa, lebih di sini saja, gitu loh. Jadinya ini juga termasuk yang bagi saya adalah yang terlama juga, kan ada 3 bulan. Ya sudah 3 bulan lebih lah. Ya dibandingkan Bro Andri lebih lama, gitu loh. Tapi saya mau 7 bulan ini kok. Ya, 7 bulan. Juaranya tetap Bro Andri. Juara Bro Andri. Nah, ya jadi kendalanya memang di situ, Ko Jimmy. Jadi meskipun sudah ada surat negatif dari rapid test atau swab, kan sempat saya juga di swab kemarin, tunggu hasilnya. Itu yang saya mau pakai berkasnya. Cuma berlaku 3 hari katanya. Ya, 3 hari toh. Sudah tidak bisa dipakai. Nah, bisa berangkat. Jadi istri saya itu kasih info kalau bisa terbang, tapi syaratnya itu bisa terbang, tapi syaratnya harus dikarantina 14 hari. Itu pun karantinanya di hotel yang paling besar di Merauke, di Swiss Bell, dan bayarnya 50% dari harga kamar. Nah, kalau harga kamarnya harga 800-an, berarti 400 dikali 14 hari kan lumayan juga. Sedangkan cuti kan tidak sampai 14 hari kok. Cuma itu, kalau sama kita di hotel, bisa berenang, bisa olahraga, apa-apa. Ini katanya di kamar saya sendiri, ngapain di kamar? Iya, tetap aja LDR. Tetap aja LDR. Betul. Nah, ini kan tadi Bro Andri sama Ko Jimmy cerita tentang LDR dengan istri masing-masing. Nah, cuma dari wajah-wajah Bro Andri dan Ko Jimmy tidak tampak kesedihan, justru ceria. Rahasianya apa sih sebenarnya? Ini pakai topeng ini. Sebenarnya hatinya menangis. Iya. Kalau Hamad tidak di layar. Iya. Loh, cuma kita tapi yang penting kan orang tampaknya tetap bahagia, tetap semangat. Nah, itu apa sih rahasianya? Ini cuma casingnya aja yang bahagia. karena begini, Bro. Itu kita ada komunitas. Mungkin Ko Jimmy juga ikutlah komunitas ini. Jadi komunitasnya itu luar biasa. Jadi komunitasnya ini komunitas positif,
Jadi ya dibawa positif aja semua, apa kejadian yang kita hadapi, apa yang kita dapatkan, apa yang dikasih, ya dianggap positif aja semua. Dia dibawa lucu-lucuan aja, tidak usah terlalu serius. Ya kalau sudah dikasih LDR, nah untungnya sekarang kan sudah, bayangkan kalau LDR itu di zaman yang masih Nokia pakai pulsa, yang tidak layarnya masih hitam putih, tidak bisa video call, aduh lebih parah lagi itu. Untungnya kita dikasih LDR itu ya di zaman-zaman teknologi seperti ini, jadi luar biasa. Nah saya bisa bayangkan dulu, orang tua saya kan juga pelaut, LDR juga. Nah itu bayangkan, kalau mau kirim pesan saja pakai Telegram kan, saya masih ingat itu kalau disuruh kirim Telegram, ya harus, apa kabar, saya sudah sampai TTK HBS, sudah bawa ke kantor Telegram. Cuma kirim itu. Hitungannya per kata Saya ya. masih ingat itu kalau lagi. TTK HBS. Hitung per kata. Itu per kata Telegram. Orang dulu itu LDR-nya luar biasa loh. Apalagi dibanding kita zaman sekarang. Apalagi zamannya kakek ya, mungkin kan pakai burung merpati ya, pakai merpati diselipin di kakinya. Iya. Kalau merpatinya jantan terus ketemu betinanya, nggak sampai pesannya. Betul. Harusnya lurus jadi belok dia. Iya, ketemu yang betina, aduh, tidak sampai. Nah, kalau ini kan palingan cuma kuota. Kalau habis kuota kan palingan signalnya tidak bagus. Ya. Oh, jadi rahasia di balik ini adalah ada Mas Andri ikut suatu komunitas. Komunitas ya. Namanya apa sih? Komunitasnya Freedom Fight Net Global, FFG orang bilangnya. Oh, nah, itu berarti kumpulan orang-orang positif. Betul. Jadi komunitas ini sebenarnya awalnya itu bahas bisnis, ke arah bisnis. Tapi yang saya lihat sejak saya masuk ke dalam, makin ke dalam, itu yang dibentuk adalah mental dan mindset. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Mental dan mindset, karena begini, kebanyakan ya saya juga orangnya seperti itu sih. Kebanyakan asal mendapatkan sesuatu ya gerasa gerusuk atau pokoknya dibawa negatif lah. Saya dulu orangnya paling banyak negatifnya. Nah, sejak ketemu komunitas ini, nah yang pertama dibentuk itu adalah mindset dan karakter. Nah, itu yang paling menarik sebenarnya. Karena saya ikut trainingnya itu 3 hari 2 malam. Itu tahun 2000. Saya ikutnya tahun 2010 bulan Juni. Di Bogor, namanya Value Your Life. Makanya buku ini, nah luar biasanya co-foundernya itu Pak Onggi. Nah ini bukunya. Ya. Onggi Hianata. Nah beliau ini yang bawakan materinya. Wah, luar biasa sekali. Makanya beruntung yang dapat nanti ini hadiahnya. Sangat beruntung. Nah itu saya ikut itu, Bro Winata. Jadi Ko Jimmy juga sudah ikut. Ya. Karena kita tidak sadar beban yang kita bawa di masa lalu itu bisa berdampak terhadap diri kita, terhadap keluarga, lingkungan, dan orang-orang di sekitar. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya kalau tidak sadar. Nah, makanya kenapa saya dan Ko Jimmy ini LDR, tapi ya tetap dibawa ceria aja, dibawa positif. Nah, yang saya juga masih belajar sebenarnya konsep yang dibawakan oleh Pak Onggi di bootcamp itu. Nah, makanya kenapa menariknya ini konsep di Value Your Life, karena setiap, kan biasanya kalau orang ikut training ya, palingan hawanya itu cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu ya kembali lagi ke habitatnya. Betul enggak? Nah, menariknya di sini kalau saya runut, loh kok ini bisa terjaga, meskipun kadang mau ke kiri, kadang mau ke kanan, tapi kan ada lagi yang kasih lurus. Nah, salah jalan mau lurus lagi. Jadi ada istilahnya yang ini, yaitu ketemu sama orang-orang positif, searus istilahnya. Nah, termasuk kalau ketemu sama Ko Jimmy, saya semangat lagi lihat mukanya. Apalagi Bro Winata, aduh, sudah tambah semangat lagi.
yang penting jangan cerita tentang istri ya, itu repot lagi. Jadi agak turun sedikit lagi. Tapi sebenarnya sih kalau sama saya bilang sih ya memang komunitasnya ini bagus ya, membuat kita itu semakin positif. Jadi teman-teman kita juga kalau kita ada masalah, mereka selalu pasti meningkatkan kita, kayak positifnya bahwa ini pasti bisa, dan semua kita diminta untuk disyukuri lah, apapun keadaannya pun kita harus disyukuri. Sebenarnya yang paling bersyukur sebenarnya istri-istri kita sebenarnya, Pak. Karena kita sudah ikut ini, dia lebih tenang lagi. Kenapa? Karena suami-suaminya sudah positif ini masalahnya gitu loh. Kalau belum ikut, wah repot ini. Ya. Jadi FFG ini adalah kumpulan orang positif yang melatih mindset kita, karakter kita, tetap salah satunya untuk selalu positif dan mengucap syukur ya. Betul. Ya, salah satunya itu ya, Ko Jimmy ya, betul nggak? Salah satunya. Dan masih banyak. Mau jelasnya, baca bukunya di sini lengkap semua. Ada mulai dari unconscious mind, beban yang tidak kasat mata, pokoknya semua ada dalam sini. Ya, ini sangat bagus untuk dibaca. Makanya kita ini, kenapa kita sering membagikan buku ini, karena kita juga kepingin supaya orang lain juga itu sama terberkati untuk kita, sama dengan seperti kita nanti. Yap. Nah, setuju Ko Jimmy. Ini ada Bu Nur Asma dari Makassar komentar. Nah ini suami-suami positif sama jempol suaminya positif. Terima kasih Bu Asma atas komentarnya, luar biasa. Terima kasih. Pokoknya kita suka yang positif, tapi jangan sampai yang plus. Nah itu kayak pijet plus itu boleh. Ya positif boleh ya, tapi jangan yang plus itu kurang bagus ya. Nah, Ko Jimmy kan tadi kan kita sempat ngobrol. Ko Jimmy rasanya penasaran dengan pekerjaannya Mas Andri masa-masa sekarang. Mungkin bisa ditanyakan? Ya, Bro Andri gimana itu? Masa-masa sekarang kan namanya COVID ya. Sebagai employee itu gimana? Biasanya kan ada yang mungkin dimulai di rumah kan juga isinya dikarantinakan juga selama 14 hari. Setelah itu 14 hari lagi baru disuruh kerja. Ya. Gimana dengan Bro Andri? Kalau di tempat saya itu, kan ini industri ya, jadi dia itu beroperasinya 24 jam, non-stop. Jadi itu dibagi 3 shift. Nah, kebetulan saya masuk di regulernya, jadi tidak masuk di shift. Dulu iya, dulu itu kita shift-shiftan, jadi tidak boleh ada yang kosong, harus ada yang standby. Jadi dulu itu kerja saya kan di bagian IT juga, tapi di bagian networking-nya. Untuk menghubungkan dari kantor satu ke kantor lainnya, jadi saya yang bagian manjat-manjat towernya. Jadi menantang sekali dulu itu. Apanya yang keren. Jadi sebelum menikah, saya dulu sudah terpapar radiasi sebenarnya. Karena radiasi handphone itu dibanding radiasi anten tower itu kan beda frekuensinya, lebih tinggi yang di atas. Karena dia jaraknya jauh lemparannya. Jadi menghubungkan antara satu wilayah ke wilayah lain, bahkan sampai satu pulau ke pulau lain. Jadi yang pasang jaringannya itu saya, bagian itunya, tekniknya. Nah, seiring berjalan waktu saya bilang, aduh lama-lama saya mandul ini. Kalau begini terus, kena terpapar radiasi. Akhirnya saya minta untuk dipindahkan di bagian office saja. Karena ya teman saya tidak berani, ada yang tidak berani manjat. Jadi minta di office. Nah, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mungkin pengaruh ini juga kali ya, pengaruh selalu positif, selalu enjoy dengan komunitas ini, akhirnya sering berjalannya waktu, naik, peringkat naik. Nah, seiring peningkatan karir naik, seiring juga waktunya makin sedikit. Memang uang ada. Nah, itu di employee sebenarnya. Nah, semakin tinggi jabatan, semakin tidak adanya waktu lagi buat diri sendiri, bahkan keluarga mungkin. Nah itu saya bilang tadi, akhirnya saya pindah ke bagian, sekarang saya di bagian marketing. Nah, singkat cerita, sejak adanya pandemi ini, nah itu tadi saya bilang, dari awalnya yang banyak tunjangan
tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan entertain, terus ada tunjangan pulsa, termasuk gaji yang besar. Nah, tiba-tiba semua tunjangannya dihilangkan, ya kan? Otomatis berkurang. Nah, gajinya yang tadinya 100% itu dibayar sisa 70%. 70%. Itu pun tidak dibayar langsung 70%. Dibagi dua. Terus Pembayaran dalam satu bulan itu dibayar dua kali. Jadi dicicil gajinya. Nah, teman-teman itu sudah dipotong, dicicil lagi. Ya. Oke. Bisa dibayangkan kan? Sebentar, tak bayangkan. Bisa dibayangkan. Bayangkan dulu. Ya, Anak sebentar, 5. Bayangkan sebentar. Anak 5. Menyenangkan. Sudah. Jangan kelamaan membayangkan. Nanti pusing. Nah, kemudian ini masih live kah? Masih lah. Kira sudah tidak di live. Emangnya ada yang perlu di itu kah? Ada yang sensor. Enggak, soalnya di tempat saya putus. Oke. Nah, sampai di mana tadi? Oh ya. Nah, tanya live apa enggak? Jadi teman-teman itu, jadi ada dua opsi kemarin perusahaan kasih. Mau dirumahkan atau pensiun pensiun dini. Kalau dirumahkan, gaji yang diterima 30%. Karena betul-betul enggak kerja kan? Nah, yang pensiun dini itu pesangonnya dicicil juga, tidak langsung diterima. Nah, saya kemarin minta opsi yang kedua. Cuma tidak dikasih. Nah, teman-teman ada beberapa sih yang dikasih karena mungkin pekerjaannya tidak terlalu urgent di situ. Nah, cuma saya tidak dikasih ini sampai sekarang. Jadi kerjanya saya ini work from home. Jadi kerja di rumah. Berarti ini positifnya perusahaan masih sayang sama Bro Andri. Masih sayang. Sayang banget sama Bro Andri. Nah, cuma menariknya kan ini komunitas ada bisnisnya. Itu enggak? Nah, itu yang saya jalanin. Dan konsepnya ke arah passive income. Nah, itu yang saya jalani sampai sekarang. Itu yang menarik. Karena begini, karena waktu saya dijelasin konsepnya oleh brother saya, Pak Yusuf, dan Bu Asma itu, saya dibukakan mindset tentang kuadran kan? Kuadran active income dan passive income. Nah, di active income, beliau bilang, kalau kamu mau lihat nasibmu 5 tahun ke depan, ya lihat aja orang yang duluan masuk dari kau di situ di kantor, bagaimana nasibnya. Nah, saya lihat ini yang mau pensiun kan, yang mau pensiun, bahkan belum sampai pensiun sudah almarhum, miris sekali. Bahkan ada yang belum pensiun juga sudah kena stroke. Nah, kalau seperti itu kan cuma terima gaji separuh sampai cuma dibayar 6 bulan. Nah, waktu saya kunjungi ke rumahnya itu kasihan, masih stroke, terus istrinya yang tadinya lifestyle-nya itu tiba-tiba berubah. Jadi rumahnya itu dia bongkar, di garasinya itu mobilnya sudah tidak ada saya lihat. Di garasinya itu sudah dibuatkan toko kelontong. Di kompleks perumahannya. Kan makanya saya bilang, waduh, kalau saya begini terus, masa saya mau juga nasib saya seperti ini? Kan miris kan? Iya, jadi itu yang membukakan mata saya bahwa active income itu bisa dijalankan tapi tidak bisa dijadikan pegangan. Karena ya konsepnya aktif. Tidak bekerja, uangnya juga berhenti. Nah, karena kebanyakan orang yang tadinya levelnya tinggi, lifestyle-nya ya bagus, tiba-tiba berhenti bekerja, terima uang pensiun, rencananya mau bisnis, tapi bisnisnya gagal, ya kembali lifestyle-nya turun. Akhirnya ya itu tadi pikiran, kenalah stroke. Nah, penyempitan pembuluh darah, akhirnya ya ujung-ujungnya ya almarhum, kasihan anaknya masih kecil, yang mau sekolah, tidak ada yang bisa diandalkan. Istrinya tadinya tidak bisa jualan, akhirnya buka warung. Nah itu yang saya melihat bahwa di konsep ini arahnya ke passive income. Dan itu yang menarik saya bilang. Makanya saya kenapa dengan adanya pandemi ini saya lebih bersyukur karena banyak hal-hal yang bisa saya kerjakan
yang positif utamanya, dan membuat mata saya juga terbuka lebar bahwa di luaran sana orang-orang kaya itu ya berbisnis, bukan karyawan. Nah, seperti itu. Bro Jimmy, Jadi serius banget sih mukanya ini. Jadi dengan gaji yang seharusnya 100%, tapi terpotong 30% menjadi 70%. Dan kekurangannya itu 70%. ditutupi dengan komunitas ini ada bisnisnya gitu ya. Yap. Nah, yang Winata tahu, bisnis itu legal kalau ada produknya. Ada. Nah, Boleh nggak produknya cerita ini ke yang luar kita? biasa. Ya, ini produknya yang luar biasa kok Jimmy. Bro Winata. Nah, produknya ini produk kesehatan. Karena kan orang di dunia ini kan masalahnya cuma dua, uang dan kesehatan, betul nggak? Setuju. Iya. Ada orang banyak uangnya tapi tidak sehat, kan percuma aja. Banyak uangnya cuma makan bubur. Padahal ada enak coto, palu basah, kondro. Mengingatkanku untuk makan itu kayak Kalau saya ke Surabaya makan rawon, banyak yang makanan-makanan enak di Surabaya. Bebek. Nah, produknya itu salah satunya, ini kan saya tidak jualan produk ya. Nah, ini yang membantu saya sebenarnya. Saya dulu kan orangnya sering sakit pinggang, sering sekali, apalagi sampai tidak bisa bergerak. Kalau sekarang sih mungkin tidak pernah begini-begini ya. Jarang. gini maksudnya nih. Harusnya ini kita pembicaraan agak malam-malam sedikit karena masih ada anak-anak belum tidur ini. Gini ya. Nah, produknya dari Jerman. Sudah, nanti tambah ngawur lagi bicaranya. Masalahnya ini pria-pria jomblo ini, jomblo sementara. Nah, produknya dari Jerman. Nah, waktu launching itu saya ikut. Waktu dikasih lihat, apa itu? Produk apa? Kayak kaca-kaca. Nah, setelah kita diedukasi bahwa radiasi itu sebenarnya merusak kita punya perkembangan sel yang ada dalam tubuh, termasuk gadget yang kita pakai. Nah, itu sebenarnya radiasi. Dan saya juga dulu sering terpapar radiasi. Makanya saya bilang, waduh, jangan-jangan saya ini mandul ini. Ternyata, alhamdulillah tidak. Nah, namanya itu Alpha Spin. Ini, bro. Apa itu ya? Nah, ini ada lubang di tengahnya, tapi bukan lubang inti ya. Nanti jangan salah gunakan itu lubangnya. Kalau Winata lubangnya nanti mungkin tambah besar mungkin itu. Jangan, ini kecil lubangnya enggak masuk. Nah, alat ini yang membantu saya. Alat ini yang bantu sebenarnya, bantu kesehatan, termasuk istri saya. Saya kalau bepergian taruh di pinggang. Jadi ada sarungnya, taruh di pinggang. Nah itu. Jadi sebenarnya tidak sadar sih kalau ini alat membantu. Nanti setelah dipikir-pikir, iya enggak pernah lagi ya sakit saya punya pinggang. Istri saya juga yang tadinya asma, terus sering minum obat. Nah, didekatkan aja ini. Taruh di air. Nah, ini produknya no expire date. Jadi tidak ada expire-nya. Ko Jimmy juga punya pasti. Ko Jimmy ya? Nah, rahasianya, kalau mau itu dipegang aja terus begini. Taruh di badan, tempel begini. Atau kalau dibalik, ya kalau dua. Bro Winata ini senyum-senyum ini. Bagaimana Ko Jimmy? Lagi. Di bawah perut kan? Di bawah perut. Jangan, nanti bahaya. Menghilangkan lemak. Enggak juga sih, kalau makan terus ya tetap aja ada lemaknya. Nah, saya mau kasih coba sama Winata ini. Nanti lihat coba dong, ya. lihat dong barangnya yang mana? Coba dong, oper dong, lihat dong. Ini. Nih. Mana. Nah. Ya oke. Oh, kayak gini ya, Alpha Spin ya? Ya. Coba dipakai. Jadi tinggal tempelkan aja. Ya, tapi hati-hati nanti pecah. Jadi nanti ada itu pelindungnya. Kasih pelindung ya. Jangan lupa pakai kondomnya, ya. Pelindungnya maksudnya.
Ya, kondomnya. Ya, pakai kondomnya. Ini kalau tidak, kalau ada istrinya ini pasti sudah jadi lagi anak ini. Ya, ini positifnya LDR. Jadi sementara tidak tambah anak dulu. Jadi positifnya saya kasih info sedikit. Jadi alat itu laku di Afrika ternyata. Jadi banyak teman-teman di Afrika yang beli alat itu. Katanya obat kuat. Ya bisa jadi. Pasang 4, bikin kuantum. Jadi kalau 1 itu cuma proteksi radius 2 meter. Kalau 4 buat medan kuantum, nah itu proteksi seluruh rumah. Nah orang Afrika itu dia proteksi rumahnya, proteksi lagi ranjangnya. Jadi dia pasang lagi double. Luar biasa. Nanti Bro Jimmy bisa nanti kasih sharing-sharingnya. Nah itu berfungsi di air, udara, cahaya, sama suara. Cara kerjanya nanti searching lah di Google, ada kok. Nah, salah satunya itu. Salah duanya itu ini. Ini. Oh, alpha meta. Nah, ini ekstrak beras merah ini. Ini yang temani saya. LDR-an. Nah, itu. Ya, memang topiknya LDR. Pertanyaannya, iya. Kalau kamu LDR-nya minumnya kayak gitu-gitu, tiap hari kuat, jadi disalurkan di mana, Pak? Saya pakainya terbalik. Oh, pakai dibalik. Supaya untuk kesehatan ya? Ya, kalau dipakainya ke dalam untuk kesehatan, kalau kedua untuk kekuatan. Ya terserah. Betul. Iya. Nah, Bro Andri, ya. Tunggu, saya mau tanya Kojimi pasang di mana ini? Hah? Alpha spin-nya? Di bawah perut. Oh. Di bawah perut. Biar siapa tahu bisa ya melangsingkan yang di atas atau menguatkan yang di bawah, terserah lah ya. Kalau di bawah perut jangan-jangan nanti lubang alpha spin-nya tambah besar nanti tuh Kojimi. Masih standar kan? Iya, oh iya, masih standar. Kita punya nanti yang tadi Bro Andri kasih itu, kayaknya coba lihat 2 minggu lagi, kayaknya sudah agak besar kayaknya nanti. Ya. Nah, ini kan tadi yang kita bahas LDR secara positif. Nah, mungkin ini Bro Andri mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin pada masa-masa sekarang juga mengalami LDR seperti Bro Andri dan Kojimi yang dari wajah sih tidak tampak sih LDR, karena mungkin ya tadi ada komunitas yang luar biasa, ada produk luar biasa, ada bisnis yang luar biasa. Mungkin bisa kasih pesan ke teman-teman. Siapa ini? Kojimi atau saya? Dua-duanya boleh, silakan. Ya, kita shoot dulu Kojimi. Siapa duluan? Shoot. Lah. Saya batu. Aja lah, nanti jadi senior biar saya mengalah aja kok. Jadi sebenarnya LDR ini ya saya sih masih berproses ya untuk jalani seperti ini. Jadi kan bukan mau saya, bukan maunya pasangan saya, tapi ya keadaan yang membuat begini. Dan saya yakin teman-teman yang ada di luaran juga yang ada di yang nonton video ini mungkin ada juga yang LDR-an, mungkin tentara yang harus tugas di pedalaman, suaminya istrinya ada di Jawa, atau yang pelaut, teman saya juga ada yang pelaut juga, istrinya ada di mana. Nah, saya juga masih berproses dengan konsep ini, tapi sebenarnya LDR ini bukan perkara yang mudah untuk bagi suami istri ya. Kalau pacaran sih mungkin ya enggak terlalu ini kayaknya. Kalau suami istri yang itu yang agak ini. Yang penting saya juga masih berproses untuk bisa menjaga komunikasi. Nah, enaknya sekarang kan ada video call. Istri saya juga mungkin nonton ini videonya. Jadi video call. Jadi sebenarnya yang rajin calling saya itu istri saya. Saya baru menelpon, dia sudah menelpon. Pagi-pagi menelpon. Kalau dilihat, namanya semua itu di situ. Jadi ya itu yang penting memang sebenarnya menjaga komunikasi. Mungkin rajin telepon, mungkin mau di absen kali ya. mau ditahu ini suaminya ada di mana, ini ada di mana, ini ada di mana.
Jadi itu pertama ya itu jaga komunikasi, dan sebenarnya waktu awal-awal ya kalau saya bisa sharing itu ya banyak salah pahamnya kalau orang LDR itu, karena awalnya memang kangen-kangenan tapi biasa ujung-ujungnya bertengkar. Kalau sudah mulai banyak pertanyaan ya sudah. Nah itu anunya. Tapi ya kembali lagi harus tetap positif, jaga komunikasi. Yang kedua itu kata istri saya ya harus jaga kepercayaan dan kesetiaan. Nah ini yang masih berproses, karena terkadang kita sudah merasa benar tapi pasangan masih belum cukup. Nah itu yang karena belum sinkron, karena ya perbedaan jarak, tidak tahu kegiatannya seperti apa. Nah itu makanya penting komunikasi, kasih tahu. Nah saya masih berproses juga karena saya orangnya itu sudah merasa benar, tapi pasangan masih belum cukup. Tidak apa istilahnya, tidak mau memulai duluan untuk berkomunikasi, karena saya orangnya agak apa istilahnya itu, agak menutup diri, apa istilahnya, introvert. Introvert. Itu betul. Nah itu yang selalu saya diingatkan, jaga kepercayaan, jaga kesetiaan. Nah kemudian ya apalagi ya itu stay positif, karena apapun yang kan ini kita jaraknya jauh. Jadi itu kan dia ada di sana, saya ada di sini. Jadi kontrolnya itu kan bukan di atas kendali kita. Ya kan? Jadi mengontrol diri sendiri lah, karena ya jaraknya jauh. Contoh ada anak sakit di sana, kadang juga hati di sini agak gimana, bimbang. Kalau dekat kan bisa langsung aja ke sana. Nah itu yang biasa membuat pikiran. Jadi sebenarnya penyakit itu dari pikiran. Nah, kalau saya pikirkan terus tentang sakit anak saya, bagaimana nanti ininya, siapa yang bawa ke dokter, siapa ini. Nah, itu kan di luar kontrol saya. Nah, makanya komunitas ini yang menyelamatkan saya, bahwa segala sesuatu yang di luar kontrol kamu, ya kamu hanya bisa berdoa. Doa saja, nanti dikasih jalan kok. Nah, itu yang membuat saya biasa kadang tenang. Nah, makanya biasa istri saya telepon, Mas, iki sakit, Mas, ini demam. Aduh, kalau dari hati ini kan biasanya, waduh bagaimana ini, pekerjaan tidak ada yang jadi kalau itu terus dipikir. Makanya selalu komunitas ini, Pak Unggi selalu juga bilang, segala sesuatu yang di luar kontrol kamu ya tidak usah, itu di luar kuasamu, kau cukup berdoa saja. Biar itu yang biasa menenangkan saya. Ya itu tadi, berikan perhatian dan pengertian. Nah itu yang saya masih belajar juga. Tapi sebenarnya itu kok, komunikasi, kasih tahu kegiatannya seperti apa. Kadang saya selalu diingatkan, Mas, kalau keluar bilang-bilang dong. Kan biasanya nelpon tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sini. Makanya kaget. Biasa langsung video call. Aduh. Nah itu. Kekurangannya zaman saya sekarang. Orangnya ya masih berproses juga sebenarnya. Ya. Kekurangannya Bro Andrea. Zaman sekarang itu video. Kenapa Kak Jimmy? Karena zaman kekurangannya saya lihat sekarang video call. Video call memang bagus, bisa kita bisa tatap muka. Tapi kekurangannya untuk kita itu, kamu di mana? Coba lihat deh. Coba kasih lihat di sana. Mana temanmu mana? Itu udah hilang lagi sudah itu loh. Cocok. Betul. Cuma ya memang kalau sama saya pribadi sih ada enaknya juga sih. Kalau kita selama ketemu kayaknya seperti kayak orang berpacaran gitu. Waduh, senangnya minta ampun gitu. Kayaknya dia buat salah apapun oke deh, dimaafkan aja gitu loh. Ya toh, tapi yang pasti bahwa ada enaknya juga. Kenapa? Di sisi kita ambil positifnya ya, karena kita pada saat sendiri kita mau apa, kita mau kerja apapun bisa. Mau nonton, kadang-kadang pas mau nonton sendiri, mau agak kerasi suaranya pun enggak diprotesi sama istri-istri. Istri aja, maksudnya satu aja. Masih banyak, nggak usah dibahas. Betul. Kalau sama kita berdua, kadang-kadang dia mau nonton sinetron, kita mau nonton ini kan saling kita mengalah terpaksa. Tapi kalau kita sendiri sudah ya toh. Ini ngomong-ngomong kayaknya makan saya juga jadi makan ini nasib apa ini? Santai-santai. Hah? Kok Jimmy, saya itu tadi mau bikin Milo.
Nah, Mau bikin Milo. Cuma Nah. Milonya lama disimpan jadi keras seperti ini nih. ini Jadi keras akibat, ini. ini akibat isi tidak di samping atau apa ini? Bayangkan ini Milo aja disimpan lama jadi keras ini. Apalagi kita ini yang jomblo ini, jomblo LDR ini lama ndak dipakai bisa kena evolusi ini. Betul. Saya mengerti maksudnya. Jadi coklat. Kok jadi coklat batangan ini loh. Nah, betul. Nggak boleh disimpan lama ya. Kalau memang harus dikeluarkan gitu ya. Udah keluarkan saja. Kan ada video call. Ya, Jangan kita pakai kembali sabun. Sabun buat cuci tangan. Harusnya ini topiknya malam-malam. Anak kecil masih banyak nonton. Jadi makanya bicaranya agak di rem-rem. Sabar. Ko Jimmy, ini kan yang wawancara kita Winata ini. Nah ini dia statusnya apa ini? LDR kah atau apa ini? Saya juga LDR sih. Saya juga LDR. Nah, malah dia lebih lama dari kita lagi nih. Cepat ada lebih lama dari Pak Andri nih. LDR-nya 2017 Desember. Waduh. Sudah lama kok. 3 tahun ya? Berapa tahun? Ya, 3 dikali 12, 36 bulan. Hah? Lama lagi. Lebih lama dia. Luar biasa. Itu berarti dia punya itu tadi apa tadi Ovaltine bagaimana modelnya tadi Ovaltine-nya? Winata, jangan sampai kayak begini nanti punyamu ya. Keras. Makanya makasih Bro Andre atas kirimannya ini akan saya pakai. Pakai. Ya, sungguh menyenangkan membagi sharing dengan Bro Andre dan Bro Jimmy, luar biasa. Cuma karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Sudah berapa jam ini kah? 47 menit. 47 Oh iya. menit. Nggak dirasa ya? Ini kalau ngomong di warung, bro, kalau ngomong di warung kopi ini sampai tutup warung kopinya. Ya, udah selesai nih. Sampai diusir. Nah, teman-teman yang mau komen, yang juga mau tanya juga bisa ada di layarnya Bro Andri, ada Instagram tadi ada tulisannya itu bisa di komen di sana juga bisa. Ini ada Ruang Sehatku. Kalau Facebooknya andrinovik.ffg. Nah, yang mau komen silakan di sana, boleh. Nah, tadi kan ada tips-tips dari Bro Andre dan Bro Jimmy. Saya juga ada satu tips. Nah, positif. Jadi setelah ini kan biasa setelah acara kan mungkin Bro Andre sama Ko Jimmy mungkin akan telepon istrinya atau siapapun yang menyaksikan yang akan telepon pasangannya. Coba kasih teka-teki seperti ini. Coba ya, mungkin Bro Andri sama Ko Jimmy bisa jawab. Ikan-ikan apa yang bisa bikin happy? Coba jawab. Ikan-ikan apa yang bisa bikin happy? Ikan Fauzi, menyanyi. Salah. Ikan. Ikan pun apa ya? Ikan yang bikin happy. Soalnya saya lama nggak makan ikan kok. Ikan. Ya. Setelah acara ini, telepon istri, tanya ikan-ikan apa yang bikin happy. Jawabannya ikan teri. Ikan tongkol. Ikan teri. Kenapa? Ya, terima kasih sudah mau jadi pendampingku. Terima kasih sudah mau terima aku. Terima kasih sudah mau terima aku apa adanya. Oke? Jangan lupa ya, ikan teri jawabannya. Terima kasih mau terima aku apa adanya. Oke? Jadi dapat sepeda. Yang dapat sepedanya Winata. Itu sepeda saya di belakang itu. Apa nih? Untuk buku pertanyaannya apa? Loh, belum. Kita share buku dulu. Share acara. Oh, share acara. Nah, kita akan men-share acara seperti yang kita bilang. Kita akan men-sharekan berbagi acara-acara. Nah, ini kita ke depan ada beberapa acara positif. Nah, mungkin bisa dibantu share. Nah, Coach Jimmy tolong. Ya, itu ada acara apa itu opportunity passive income for busy people. Ya, sama dengan kita tadi cerita yang Bro Andri cerita bahwa kita butuh passive income, yaitu tanggal 2 nanti Juli
jam 7 PM jam Jakarta. Karena ini ada berhubung guest-nya ada yang dari Afrika, jadi ada dicantumkan dengan jam-jam yang lain di Washington maupun di Kamerun, di Paris, karena memang ini live di YouTube. Dan berikutnya juga ada yang untuk sense of urgency atau the power of kepepet. Nah, ini dia di Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020 jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, itu untuk sementara. Gak mungkin teman-teman yang di luar Jawa kan tidak paham kepepet. Kepepet kan bahasa Jerman, bahasa Indonesianya terdesak. The power of terdesak. Nah, seperti tadi kita omongkan dari awal, kita akan membagikan buku pada akhir acara ini. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan. Gini, tadi kan Bro Andri dan Ko Jimmy sudah sharing kalau mereka tinggal di Makassar. Gini pertanyaannya, siapa nama Pak RT tempat tinggalnya Bro Andri? Ngawur kok ini, pertanyaan apa itu? Bro, saya saja Siapa tidak nama tahu. Pak RT-nya? Saya saja tidak tahu. Bro Andre tidak tahu, mau yang jawab ya apa? Ya, ayo, ya itu Bro Andri aja yang buat pertanyaan yang lebih benar. Ya, Bro Andri, tanya. Nanti kita yang akan kasih hadiah. Ya. Binata aja kasih. Ya. Oh ya. Tanya. Yang kasih pertanyaan siapa? Saya. Ya, Pak Andri aja. Oh ya. Daripada Winata ngawur. Yang menyimak dari awal, saya kasih pertanyaan. Saya di Makassar, istri saya ada di mana, yo? Oke, jadi pertanyaannya Ayo. istri Bro Andri ada di mana? Nah, yang berhasil menjawab pertama, nanti di tempat kami kan ada jamnya. Siapa yang menjawab pertama akan mendapatkan buku Value Your Life. Yap, keren bukunya. Keren. Ya, terima kasih Bro Andri atas sharing Terus yang luar biasa. kirimnya bagaimana? Kenapa? Kirimnya bagaimana? Kirimnya nanti dikirim, dikasih nanti kita kirim minta free alamatnya. kita yang nanggung semua. Dari muka kami dari muka kami akan men-sharekan free. Pokoknya tiba-tiba diterima di rumah dan jangan lupa dibaca ya dan dibagi-bagikan, oke? Oke. Ya, terima kasih untuk Bro Andre atas sharing luar biasa. Jangan kapok-kapok, akan kami undang kembali. Juga sharing yang luar biasa, benar-benar bermakna positif. Keren. Tetap jaga kesehatan nih, Bro. Thank you all. Thank you Sampai ketemu semuanya. lagi di Makassar ya. Ya. Nah, sebelumnya bagaimana? Pantunmu? Ko Jimmy, ada tambahan? Saya cuma kepingin dengar pantunmu masalahnya. Oke. Ada pantun juga, ya. Akhir kata, Kota Makassar, Kota Surabaya. Cakep. Terpisah laut yang penuh karang. Ada Cakep. FFG yang menyatukan kita semua. Hati yang sedih pun menjadi riang gembira. Cakep. Oke, Asik. terima kasih. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Thank you all. Bye. Thank you. Bye-bye.